Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di setiap tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka merayakan hari raya Idul Adha. Pada hari itu umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada umat Islam di sekitarnya. Nah, kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni gurban, yang artinya dekat. Berkurban secara sederhana diartikan sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan mengingatkan kembali tentang sejarah hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Sejarah asal-usul kurban atau hari raya Idul Adha ini tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri yang bernama Siti Sarah. Setelah lama menikah, beliau belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya keturunan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa beliau, karena gigihnya beliau dalam berdoa, terus-menerus dalam berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Jadi pada usia beliau yang ke-86 tahun, istri beliau Siti Hajar ini mengandung dan kemudian melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail, yang kelak juga akan menjadi nabi dan juga rasul. Diceritakan di dalam kitab Mishkatul Anwar bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan sebanyak 1000 ekor domba, 300 sapi, dan 100 ekor onta. Bahkan di riwayat lain ada yang mengatakan bahwa kekayaan beliau mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang luar biasa, yang fantastis, dan beliau tergolong miliuner di zaman itu. Nah, suatu ketika beliau ini ditanya oleh seseorang terkait ternaknya. Orang ini bertanya, milik siapakah ternak ini? Beliau pun menjawab bahwa ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepadaku. Maka itu andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengambilnya, tentu akan aku serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya ternak, kata beliau, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan putraku, niscaya akan aku korbankan juga, niscaya akan aku serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jawab Nabi Ibrahim tanpa ragu. Nah, menurut Al-Imam Ibn Katsir, seorang ulama ahli tafsir, ucapan beliau yang menyatakan bahwa beliau akan mengorbankan anaknya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri beliau. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau untuk mengorbankan anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, dengan cara mewahyukan kepada beliau melalui mimpi, di mana di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam surah ini
bahwa Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Qala, maka Nabi Ismail sang anak menjawab, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatkanku insyaallah sebagai golongan orang-orang yang sabar. Saat peristiwa itu terjadi, ada sebagian riwayat mengatakan bahwa saat itu Nabi Ismail baru berusia 7 tahun. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Ismail berusia 17 tahun. Di mana saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang sayang-sayangnya kepada putranya tersebut. Apalagi beliau ini sudah sangat lama menambahkan untuk mempunyai seorang putra. Tetapi walaupun demikian, kecintaan beliau kepada sang putra tidak menyurutkan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu iblis laknatullah alaih melihat satu kesempatan untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim ini tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempengaruhinya. Iblis berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah kau tega untuk menyembelih anakmu yang selama ini kau idam-idamkan, yang kelak akan menjadi penerusmu? Terbuat dari apa hatimu ini sehingga kau tega mengorbankan anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri?" Demikian godaan iblis kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walhasil iblis mempengaruhi beliau dengan berbagai cara agar beliau ini tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai iman yang kokoh. Walaupun sedemikian rupa godaan iblis kepadanya, itu semua tidak mempan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam justru membalas godaan iblis itu dengan cara ia mengambil batu sambil membaca Bismillah Allahu Akbar dan melempar iblis itu agar iblis itu tidak lagi terus-terusan menggodanya. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tersebut kemudian diabadikan menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Hingga tibalah saat-saat yang menegangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sudah berada di tempat untuk melangsungkan penyembelihan itu. Nabi Ibrahim bersiap dengan pisaunya yang tajam, sedangkan putranya sudah bersiap di posisi untuk disembelih. Sang putra bahkan kala itu justru meyakinkan ayahnya untuk segera menyembelihnya tanpa ragu, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kegigihan keduanya, Allah Subhanahu wa taala pun menyeru Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak melanjutkan pengorbanan itu. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengganti kurbannya dengan kambing gibas yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga, yang konon katanya kambing tersebut merupakan kambing milik Habil putra Nabi Adam alaihissalam yang dulu Habil kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan kesabaran keduanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan, sehingga di kemudian hari berkurban menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam di hari raya Idul Adha. Demikianlah sekelumit asal-usul disyariatkannya berkurban di hari raya Idul Adha. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.